Perkenalkan, nama saya Yohana Agustina, semester 5, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pandangan Gereja tentang kloning. Kemajuan dalam pengetahuan dan perkembangan terkait dalam prosedur biologi, molekuler, genetika, dan pembuahan buatan telah lama memungkinkan untuk bereksperimen dan berhasil mencapai kloning tumbuhan dan hewan. Pada tahun 1993, Jerry Hall dan Robert Stillman dan George Washington University mempublikasikan data mengenai pemisahan kembar yang mereka lakukan pada embrio manusia dari 2, 4, dan 8 embrio blast. Eksperimen ini dilakukan tanpa persetujuan sebelumnya dari komite. Kelahiran domba Dolly melalui upaya ilmuwan Skotlandia Zan Filmut dan KHS Campbell dan tim mereka di Edinburgh Roslin Institute. Mereka memiliki efek yang tidak biasa pada opini publik dan memimpin. Ada 2 aspek dari acara ini. Yang pertama adalah bahwa ini bukan masalah pemisahan, tetapi inovasi radikal yang didefinisikan sebagai kloning, yaitu reproduksi aseksual dan agamis yang dimaksudkan untuk menghasilkan individu yang secara biologis identik dengan orang dewasa yang memberikan warisan genetik inti. Yang kedua, hingga saat ini, kloning yang benar dan tepat dianggap tidak mungkin. Diperkirakan bahwa DNA dalam sel-sel somatik dari bentuk kehidupan hewan yang lebih tinggi, yang telah mengalami pembedaan, tidak dapat lagi memulihkan totipotensi aslinya, mengakibatkan kemampuan untuk mengarahkan perkembangan individu baru. Fakta biologis. Dalam aspek biologisnya, sebagai bentuk reproduksi buatan, kloning dicapai tanpa kontribusi 2 gamet. Oleh karena itu, ia merupakan reproduksi aseksual dan agamis. Pembuahan yang disebut dengan benar digantikan oleh fusi inti yang diambil dari sel somatik individu yang ingin dikloning, atau sel somatik itu sendiri dengan oosit yang darinya nukleus telah dikeluarkan yaitu sebuah oosit tidak memiliki genom ibu. Peristiwa Edinburgh terjadi setelah 277 fusi introdonor oosit, hanya 8 yang berhasil, yaitu hanya 8 dari 277 yang mulai berkembang sebagai embrio, dan hanya 1 dari 8 embrio yang mencapai kelahiran anak domba yang disebut Dolly. Banyak keraguan dan pertanyaan yang tersisa tentang beberapa aspek percobaan. Misalnya, kemungkinan bahwa di antara 277 sel donor yang digunakan terdapat beberapa staminal, yaitu sel yang diberkahi dengan genom yang tidak berdiferensiasi total. Peran yang mungkin dimainkan. Masalah etis yang terkait dengan kloning manusia. Kloning manusia termasuk dalam proyek egenetika, dan karenanya tunduk pada semua pengamatan etis dan yuridis yang telah cukup mengutuknya. Seperti yang telah ditulis oleh Hans Jones. Ini adalah metode yang paling lalim dan bertujuan bentuk manipulasi genetik yang paling kejam. Tujuannya bukanlah modifikasi sewenang-wenang dari materi herediter, tetapi tepatnya fiksasi yang sama sewenang-wenangnya berbeda dengan strategi dominan alam. Dalam visi ini kita menemukan logika reproduksi industri. Riset pasar harus dieksplorasi dan dipromosikan. Eksperimentasi disempurnakan, model yang lebih baru diproduksi. Wanita dieksploitasi secara radikal dan direduksi menjadi beberapa fungsi biologis murni mereka, atau menyediakan sel telur dan rahim. Dan penelitian melihat kemungkinan membangun rahim buatan
langkah terakhir untuk memalsukan manusia di laboratorium. Dalam proses cloning, hubungan dasar pribadi manusia diputarbalikkan. Filiasi, kerabat, kekerabatan, orang tua. Seorang wanita bisa menjadi saudara kembar ibunya, tidak memiliki ayah kandung dan menjadi putri kakeknya. Fertilisasi in vitro telah menyebabkan kebingungan pada keturunan, tetapi cloning akan menyebabkan pecahnya ikatan ini secara radikal. Hak asasi manusia dan kebebasan penelitian. Pada tataran hak asasi manusia, kemungkinan cloning manusia merupakan pelanggaran terhadap dua prinsip dasar yang mendasari sebuah hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan antara manusia dan prinsip non-diskriminasi Resolusi Parlementer Eropa pada tanggal 12 Maret 1997 secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap kedua prinsip ini dan secara tegas menghimbau larangan cloning manusia dan untuk nilai martabat pribadi manusia. Sejak tahun 1983, Parlemen Eropa dan semua undang-undang yang disahkan untuk melegalkan prokreasi manusia, fisik kembar dan partenogenesis di tahun 1987. Ini adalah pandangan orang-orang yang melihat kehidupan dalam maknanya yang lebih dalam, yang memahami keserampangannya, keindahannya, dan undangannya untuk kebebasan dan tanggung jawab. Ini adalah pandangan dari mereka yang tidak berani mengambil kepemilikan realitas, tetapi malah menerimanya. Sebagai hadiah, menemukan dalam segala hal refleksi Sang Pencipta dan melihat dalam diri setiap orang gambarnya yang hidup.